Di cerita sebelumnya Zhou Yu menawarkan dirinya untuk menyembuhkan Tuan Kota. Sehingga membuat Tang Chen murka dan meminta penjaga untuk menangkap Zhou Yu. Di sisi Dr. Chen juga merasa kesal sembari berkata bahwa dia tidak jadi memberikan ramuan obat kepada Tuan Kota dan akan meninggalkan kediaman Tuan Kota. Namun Tang Chen mencoba membujuk Dr. Chen agar tidak pergi lebih dulu. Begitupun Tang Yao yang juga menahan Dr. Chen agar mau menyembuhkan ayahnya. Lalu dengan nada tinggi Tang Chen meminta Zhou Yu agar berlutut sembari meminta maaf kepada Dr. Chen karena telah membuatnya tersinggung. Namun di dalam benaknya Dr. Chen bergumam, "Beraninya bocah sampah sepertimu bersikap liar di hadapanku." Di sisi penjaga akan mengarahkan tongkatnya untuk memukul Zhou Yu sembari berkata mengapa Zhou Yu tidak segera bersujud. Namun di saat bersamaan Zhou Yu mengeluarkan tekanan energinya sehingga membuat sekumpulan penjaga yang mengepungnya terpental ke belakang. Setelah itu dengan ekspresi kesal Zhou Yu berkata, "Aku bukanlah mata-mata dan tadi Dr. Chen bilang bahwa dia tidak bisa menyembuhkan Tuan Kota. Dan aku hanya menawarkan diri untuk menyembuhkannya. Tapi kalian malah tidak menghargaiku, jadi biarkan aku pergi dari tempat ini." Ucap Zhou Yu sembari melangkah pergi. Namun Tang Yao menghentikan Zhou Yu sembari bertanya apakah Zhou Yu benar-benar bisa menyembuhkan ayahnya. Dan Zhou Yu mengatakan bahwa dia bisa. Lalu Tang Yao mencoba meyakinkan kakaknya agar memberikan Zhou Yu kesempatan untuk menyembuhkan ayahnya. Karena permintaan adiknya dan tidak ada jalan lain lagi. Akhirnya Tang Chen mengizinkan Zhou Yu untuk mencoba menyembuhkan ayahnya. Namun Dr. Chen lebih dulu menghentikannya sembari berkata, "Menyembuhkan penyakit dan menetralisir racun bukanlah hal yang mudah. Bahkan aku saja tidak mampu melakukannya. Bagaimana jika kau gagal untuk menyembuhkannya?" Dengan tegas Zhou Yu berkata bahwa dia akan mengakhiri hidupnya jika dia tidak bisa menyembuhkannya. Sembari tersenyum bengis Dr. Chen menyetujui tentang usulan itu. Karena di dalam benaknya dia bergumam, apa yang bisa dilakukan bocah sombong dan arogan sepertinya. Lalu Zhou Yu berbalik bertanya bagaimana jika dia berhasil menyembuhkan Tuan Kota. Dan Dr. Chen menjawabnya dengan berkata, "Jika kau memang bisa menyembuhkannya, aku akan memujamu sebagai seorang master." Namun Zhou Yu berkata bahwa dia belum tentu mau menjadi master dari Dr. Chen. Jadi lebih baik jika dia berhasil melakukannya Dr. Chen harus bersujud ratusan kali di bawah kakinya. Yang seketika itu membuat Dr. Chen merasa cukup kesal. Dan di saat bersamaan Tang Chen menyuruh mereka berdua untuk berhenti berdebat dan meminta Zhou Yu untuk segera melakukan penyembuhannya. Setelah berada di hadapan Tuan Kota, Zhou Yu meminta Lai Zi untuk segera melakukannya. Lalu Zhou Yu menempatkan tangannya ke tubuh Tuan Kota dan di sisi Lai Zi mulai menyalurkan energinya sembari dia berkata, "Setidaknya kau harus berada di surga tingkat ke-20 untuk menetralisir racun ini. Tapi tidak apa aku akan menunjukkan keterampilan penyembuhan kuno kepadamu." Dan di saat bersamaan energi yang begitu mendominasi secara perlahan memasuki tubuh Tuan Kota. Yang seketika itu membuat Zhou Yu merasa cukup terkejut karena racun itu telah membentuk fluktuasi energi tengkorak dengan aura yang sangat kuat. Sembari terus-menerus mengeluarkan racun itu, Zhou Yu bergumam, "Pantas saja Dr. Chen tidak bisa menyembuhkannya. Orang yang telah meracuni Tuan Kota memiliki tingkat kultivasi cukup tinggi. Mungkin jika bukan aku yang melakukannya pasti akan diserang balik oleh racun ini. Dan menurutku menetralisir racun ini sama seperti bertarung dengan seseorang di surga tingkat ke-20. Dan kini terlihat secara perlahan racun itu mulai terurai keluar dari dalam tubuh Tuan Kota. Dan pada akhirnya seluruh racun yang berada di dalam tubuh Tuan Kota menghilang sepenuhnya. Sehingga membuat Tuan Kota kembali tersadar dan memuntahkan cairan merah dari dalam tubuhnya. Yang seketika itu membuat Tang Chen merasa cukup terkejut dan khawatir dengan keadaan ayahnya. Lalu dia segera menendang Zhou Yu yang dianggapnya telah memperburuk keadaan ayahnya. Namun Zhou lebih dulu menghentikan tindakan Tang Chen sembari berkata, "Yang dimuntahkan Tuan Kota adalah racun, dan saat ini semua racun telah dihilangkan yang membuat Tuan Kota tidak lagi berada dalam bahaya." Namun Dr. Chen masih belum mempercayainya dan berkata bahwa Zhou Yu hanya sedang beromong kosong. Karena Tuan Kota akan segera meninggal dunia. Namun di saat bersamaan Tuan Kota yang telah tersadar berkata dengan kesal siapa yang mengatakan bahwa dia akan segera binasa. Dan kini secara perlahan Tuan Kota mengambil posisi duduk untuk mengkondisikan tubuhnya. Yang membuat Tang Chen dan Tang Yao merasa sangat senang karena ayahnya telah kembali tersadar.
Kemudian Tuan Kota segera memberi hormat sembari berterima kasih kepada Zhou Yu karena telah menyelamatkannya. Namun di saat bersamaan Tang Chen menunjuk Zhou Yu sembari berkata bahwa dia hanyalah sampah dari keluarga Zhou. Dan tidak pantas bagi ayah memberi hormat kepadanya. Yang seketika itu membuat Tuan Kota merasa sangat murka dan langsung memukul Tang Chen sembari berkata, "Bagaimana bisa kau berkata begitu buruk kepada Tuan Muda yang telah menyelamatkanku?" Dengan ekspresi sedih Tang Chen berkata bahwa dia hanya mengkhawatirkan ayahnya. Namun Tuan Kota segera meminta Tang Chen untuk bersujud dan meminta maaf kepada Zhou Yu. Di sisi Zhou Yu menenangkan Tuan Kota sembari berkata bahwa Tang Chen telah sangat berbakti kepada Tuan Kota dan dia juga tidak mempermasalahkan apa yang telah terjadi. Lalu Tuan Kota berkata, "Jika Tuan Muda berkata seperti itu, aku akan membiarkannya." Di sisi lain terlihat Dr. Chen yang mencoba untuk melarikan diri. Namun Zhou Yu lebih dulu memanggilnya dengan berkata, "Dr. Chen, kemana kau akan pergi? Apa kau lupa dengan yang telah kau janjikan kepadaku?" Dengan sangat terkejut Dr. Chen menjawabnya dengan berkata, "Maafkan aku karena telah meremehkanmu. Tapi apakah aku tidak bisa mengganti semua janjiku dengan uang?" Sembari tersenyum tipis Zhou Yu berkata, "Jika aku gagal aku telah kehilangan nyawaku saat ini. Tapi mengapa kau malah menghindar di saat aku ingin kau bersujud untuk beberapa kali?" Dan pada akhirnya Dr. Chen menepati janjinya dengan bersujud beberapa kali di bawah kaki Zhou Yu. Sehingga kini membuat dahinya mengucurkan cairan merah dan dengan dipenuhi emosi Dr. Chen bergumam, "Beraninya sampah ini mempermalukanku di hadapan semua orang." Di sisi semua orang yang berada di sana cukup terkejut ketika melihat Dr. Chen yang berlutut hingga membuat dahinya mengeluarkan cairan merah. Namun di dalam benaknya Dr. Chen bergumam, "Aku hanya menggores sedikit dahiku tapi mereka semua telah berhasil aku bohongi. Untuk saat ini aku akan pergi dari tempat ini lebih dulu dan memikirkan cara untuk membalas Zhou Yu di masa depan." Dan di saat itu juga Dr. Chen menggigit lidahnya untuk mengelabuhi semua orang dengan membuatnya seperti sedang kehilangan kesadarannya. Sehingga di saat itu juga Tuan Kota meminta bawahannya untuk membawa pergi tubuh dari Dr. Chen. Setelah beberapa saat kini beralih ke ruang pertemuan dan terlihat Tuan Kota yang berkata, "Terima kasih Tuan Zhou Yu telah menyelamatkan saya dan putriku. Jika Anda memerlukan sesuatu, katakan saja aku akan mencoba untuk memenuhinya." Yang membuat Zhou Yu berpikir untuk beberapa saat. Setelah itu Zhou Yu memberi hormat sembari berkata, "Karena aku telah meninggalkan keluarga Zhou, untuk saat ini aku hanya memerlukan tempat tinggal." Sembari tertawa lebar Tuan Kota berkata, "Tuan Zhou Yu telah menyelamatkan nyawaku. Jadi aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk dan dengan bakatmu yang sangat hebat aku rasa keluarga Zhou telah menyia-nyiakanmu." Setelah itu terlihat Tuan Kota yang berekspresi sangat kesal ketika mengingat tentang asasin yang telah menyerangnya yang menurutnya diperintah oleh keluarga bangsawan. Dan Zhou Yu juga berkata bahwa yang telah menyerang Tang Yao merupakan seorang asasin yang juga menggunakan teknik racun. Kemudian Tuan Kota berbisik kepada Zhou Yu bahwa dia ingin mengadakan perjamuan untuk memberitahu semua bangsawan dari kota Longyuan bahwa dia belum meninggal. Dan Tuan Kota juga meminta Zhou Yu menghadiri perjamuan sebagai perwakilan dari kediaman Tuan Kota. Yang membuat Zhou Yu bertanya mengapa dia harus datang sebagai perwakilan dari kediaman Tuan Kota. Lalu Tuan Kota mulai menjelaskan dengan berkata, "Di perjamuan itu semua jenius muda berkumpul untuk saling bersaing. Namun kedua putriku cukup lemah sehingga memerlukan bantuan dari Tuan Zhou Yu." Namun Zhou Yu berkata bahwa bagaimanapun dia hanyalah orang luar. Yang seketika itu membuat Tuan Kota hanya bisa tertawa dengan lebar sembari berkata, "Mulai sekarang Tuan Zhou Yu telah saya anggap sebagai anggota dari kediaman Tuan Kota. Dan saya akan mempercayakan kedua putri saya kepada Anda." Dan pada akhirnya Zhou Yu menyetujui semua yang telah dikatakan oleh Tuan Kota. Beberapa saat telah berlalu dan kini terlihat Tang Chen menghadap ayahnya sembari berkata, "Ayah, menurut penyelidikanku Zhou Yu benar-benar telah keluar dari keluarga Zhou. Namun yang ku tahu tidak ada seseorang sekuat Zhou Yu di keluarga Zhou." Namun Tuan Kota berkata bahwa di usianya saat ini Zhou Yu merupakan seorang jenius yang sangat langka. Bahkan di saat Zhou Yu menyembuhkannya, energinya terasa seperti energi yang sangat murni. Dan di dalam benaknya Tuan Kota bergumam, "Aku hanya memiliki 2 orang putri. Jadi aku harus memiliki menantu yang sangat berbakat agar bisa melanjutkan segala bisnis yang aku miliki."
Beralih di kediaman Zhou Yu yang telah diberikan tuan kota kepadanya dan kini terlihat Zhou Yu yang sedang berjalan bersama jiwa Laizi. Setelah memasuki kediamannya terlihat Zhou Yu sangat senang karena tuan kota juga telah menyiapkan berbagai sumber daya untuk Zhou Yu berlatih. Dan Laizi berkata bahwa Zhou Yu telah mendapatkan hasil yang luar biasa. Namun Zhou Yu segera mengaktifkan teknik pengorbanannya sembari berkata, "Semua ini adalah milikmu Laizi. Jadi terimalah semua pengorbanan yang aku berikan kepadamu." Yang seketika itu membuat Laizi merasa sangat senang sembari berkata, "Bagus sekali, aku memang tidak memilih orang yang salah, dan aku pastikan dewa tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Jadi apa yang kau inginkan? Senjata spiritual tingkat tinggi, ataukah ramuan pil tingkat tinggi?" Beberapa saat telah berlalu dan kini beralih di dalam hutan monster yang berjarak kurang lebih 30 mil dari kota Longyuan yang terdapat banyak sekali binatang iblis mengerikan di dalamnya. Sehingga membuat praktisi di bawah tingkat ke-10 tidak akan berani mendekat. Namun kini terlihat Zhou Yu yang berada di dalam hutan monster untuk melatih teknik Dark Ashura sehingga dalam 3 hari 3 malam berlatih dia kini telah menembus tingkat ke-8. Namun di saat bersamaan Zhou Yu dikejutkan dengan sebuah raungan yang sangat keras. Dan terlihatlah seekor raja beruang lapis baja yang memiliki kekuatan setara dengan praktisi di tingkat 13 yang kini menerjang ke arah Zhou Yu dengan sangat brutal. Yang membuat Zhou Yu tidak bisa lagi menghindarinya. Dan dia pun segera menyiapkan sebuah energi dan mengeluarkan teknik Dark Ashura sehingga kini membuatnya menciptakan fluktuasi energi berbentuk singa yang sangat mengerikan. Dan langsung menghantamkan pukulannya ke arah Raja Beruang Lapis Baja yang membuat binatang iblis itu terlempar dan tewas seketika. Dan di saat bersamaan sebuah benda keluar dari dalam tubuh Raja Beruang Lapis Baja dengan dilapisi energi yang sangat terang yang membuat Zhou Yu sangat terkejut karena benda itu melesat dengan sangat cepat dan langsung memasuki tubuh Zhou Yu. Dan di sisi Laizi berkata, "Kau sungguh beruntung karena monster ini sebenarnya memiliki pecahan diriku di dalamnya." Lalu Laizi meminta Zhou Yu untuk segera menyempurnakannya. Sebelum itu, Zhou Yu bertanya apa yang dimaksud dengan pecahan dari diri Laizi. Lalu Laizi menjelaskan untuk saat ini Zhou Yu tidak usah membahas hal yang rumit lebih dulu. Kemudian Zhou Yu mulai menyempurnakan pecahan diri Laizi, sehingga membuat tubuhnya mulai bersinar dengan sangat terang. Dan di saat bersamaan, di dalam pikiran Zhou Yu terlintas jejak pertarungan Laizi dengan seseorang yang sangat kuat. Dan ketika membuka matanya, Zhou Yu sangat terkejut karena tubuhnya kini telah dilapisi oleh armor dewa tak tertandingi yang terlihat sangatlah mendominasi. Kemudian Laizi menjelaskan bahwa penyerapan Zhou Yu sangat sempurna sehingga membuatnya memperoleh armor dewa tak tertandingi milik Laizi di masa lalu. Yang seketika itu membuat Zhou Yu merasa sangat senang karena semua itu seperti cheat baginya. Setelah menyelesaikan semuanya, Zhou Yu menatap tubuh Raja Beruang sembari berkata, "Aku akan memanfaatkan tubuh beruang itu untuk dikorbankan dan menukarnya dengan sebuah ramuan." Beberapa saat telah berlalu, dan kini Zhou Yu telah kembali ke kediaman tuan kota dan terlihat Tang Yao yang menunggu kedatangan Zhou Yu. Beralih di dalam aula perjamuan yang terlihat telah banyak sekali orang yang hadir di dalamnya. Kemudian Tang Chen membuka perjamuan dengan berkata, "Sepertinya jenius dari berbagai bangsawan di kota Longyuan telah semuanya hadir di tempat ini. Tetapi keadaan ayahku saat ini sedang tidak sehat, jadi yang memimpin perjamuan kali ini adalah aku dan saudaraku." Di saat bersamaan ada seorang pemuda yang menimpali dengan berkata, "Kurasa orang tua itu akan segera binasa, jadi Nona Tang Chen bagaimana jika kau menikah denganku saja?" Yang seketika itu membuat Tang Chen dan Tang Yao merasa sangat marah sembari berkata, "Tuan muda Zhao, kau tidak diterima di tempat ini karena kau telah berbicara buruk tentang ayahku." Namun Tuan muda Zhao malah menyentuh wajah Tang Yao sembari berkata, "Di saat aku telah menikah dengan Tang Chen kau hanya akan menjadi seorang pembantu." Dan di saat bersamaan Zhou Yu menamparkan wajah Tuan muda Zhao dengan sangat keras sembari meminta pemuda itu keluar dari ruang perjamuan. Yang seketika itu membuat Tuan muda Zhao merasa sangat murka sembari berkata, "Siapa kau? Beraninya kau memukul tuan muda ini?" Di sisi lain terlihat Zhou Rong merasa sangat terkejut ketika melihat Zhou Yu sembari dia berkata, "Mengapa seorang sampah yang diusir dari keluarga Zhou berada di sini?" Dan dengan ekspresi serius Zhou Yu berkata, "Orang ini sangat pantas diberi pelajaran karena telah bersikap tidak sopan." Di sisi Tang Yao meminta Zhou Yu agar tetap berhati-hati. Namun di saat bersamaan,
Tuan Muda Zhao berteriak kepada Zhou Yu dengan berkata, "Bagaimana bisa seorang sampah sepertimu malah menasehatiku? Hari ini aku pastikan akan menghajarmu hingga kau tak mampu lagi bergerak." Dan di saat itu juga Tuan Muda Zhao mengarahkan pukulannya untuk menyerang Zhou Yu yang berada di hadapannya. Di sisi orang lainnya berkata bahwa teknik Zhao Hong sangat kuat karena saat ini dia telah mencapai tingkat ke-10. Namun terlihat serangan itu hancur tak tersisa ketika mengenai tubuh Zhou Yu. Yang membuat Zhao Hong sangat terkejut sekaligus tidak percaya karena serangannya hancur begitu saja. Dan di saat itu juga Zhou Yu memukul Zhao Hong dengan sangat keras sehingga membuatnya terlempar sekaligus menghancurkan meja makan di ruang perjamuan. Di sisi orang lainnya terlihat sangat terkejut ketika melihat Zhou Yu yang telah mengalahkan Zhao Hong hanya dengan satu serangan. Dan kini terlihat penetua keluarga Zhao menghampiri Zhao Hong yang terluka dengan cukup parah sembari menanyakan keadaan Zhao Hong. Lalu Zhao Hong menjawabnya dengan berkata bahwa aliran energinya telah hancur yang membuatnya tidak lagi bisa berkultivasi. Yang seketika itu membuat penetua Zhao merasa sangat murka dan langsung menyiapkan energinya untuk menyerang Zhou Yu yang berada di hadapannya. Namun ketika penetua Zhao mengarahkan pukulannya, dia ditahan oleh seseorang yang ternyata orang itu adalah tuan kota yang menatap penetua Zhao sembari berkata, "Saudaraku, mengapa kau malah ikut campur dengan perkelahian anak muda ini?" Di sisi orang lainnya cukup terkejut dengan kemunculan tuan kota karena menurut mereka tuan kota sedang terluka sangat parah. Kemudian tuan kota mengeluarkan auranya yang sangat mendominasi sembari berteriak kepada semua orang dengan berkata, "Aku sangat sehat dan aku datang terlambat karena sebuah urusan. Jadi siapa yang menyebarkan rumor bahwa kesehatanku sedang tidak baik?" Di sisi penetua Zhao hanya bisa terdiam sembari dia bergumam, "Sungguh sialan, orang tua ini ternyata masih baik-baik saja." Di sisi semua orang hanya bisa berkata, "Tak kusangka tuan kota datang terlambat hanya untuk mengetahui dalang di balik semua masalah ini." Kemudian dengan nada tinggi penetua Zhao berkata, "Tuan kota, seseorang dari kediaman tuan kotamu telah menyerang jenius dari keluarga Zhaoku. Jika kau tidak mengambil tindakan, kau akan menerima amarah dari keluarga bangsawan seperti kami." Di saat bersamaan Zhou Rong ikut menimpali dengan berkata, "Itu benar, sampah Zhou Yu itu telah berani bertindak kasar di hadapan semua orang. Jika tuan kota tidak memberikan keadilan, kami dari keluarga Zhou akan menjadi orang pertama yang menuntut tuan kota." Dengan sangat kesal tuan kota berkata, "Zhou Yu hanya bertindak untuk melindungi kedua putriku yang telah diganggu oleh Zhao Hong yang telah bersikap arogan." Dan di saat bersamaan Zhou Yu menenangkan tuan kota sembari berkata bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Lalu Zhou Yu mendekati penetua Zhao sembari berkata, "Zhao Wu, aku hanya menggunakan satu serangan untuk mengalahkan Zhao Hong. Jadi aku juga akan memberimu satu kesempatan dan jika kau bisa melukaiku, aku akan menyerahkan hidupku kepadamu." Di sisi tuan kota terlihat cukup khawatir dengan taruhan yang dilakukan oleh Zhou Yu. Namun di saat bersamaan Zhao Hu mengeluarkan senjata spiritualnya yang terlihat sangat kuat sembari dia berkata, "Jika kau memang menginginkan kebinasaan, aku akan segera mengirimmu ke neraka." Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.